Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan di waktu yang siang ini semangat kalian masih seperti di pagi hari ya. Kenapa ibu bilang semangat pagi? Oke, bertemu lagi bersama ibu pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masih di subtema, maksud ibu kita masih di tema 5, subtema 2. Oke, pada pembelajaran kedua dan ketiga. Nah, ibu harapkan, maksud ibu pembelajaran ketiga dan keempat. Ibu harapkan pada pertemuan ini kalian bisa menulis kalimat yang berisi permintaan tolong berdasarkan gambar. Kemudian kalian juga bisa mengukur benda dengan satuan sentimeter dan yang dirubah menjadi meter. Dan mudah-mudahan di pertemuan ini juga kalian bisa membuat puisi dengan menarik ya. Nah, kemudian tak lupa di pertemuan kali ini ibu harapkan juga kalian bisa tetap semangat dan tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Amin ya. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Amin. Mudah-mudahan doa ini dilaksanakan agar bisa mempermudah dan memperlancar setiap kegiatan yang kita laksanakan ya. Amin. Oke, kita mulai saja ya. Oke, dengarkan teks yang akan ibu bacakan ya. Oke. Ibu guru sedang membawa buku. Buku yang dibawa cukup banyak. Ibu guru kerepotan membawa buku. Ino pun menawarkan diri untuk menolong membawakan buku ibu guru. Nah, terlihat pada gambar ya, bahwa buku yang dibawakan oleh ibu guru itu sangat banyak, sehingga ada buku yang jatuh. Ino pun berkata, buku yang ibu bawa terlalu banyak. Ino mau tolong ibu membawa buku itu sebagian. Terima kasih Ino mau menolong ibu membawakan buku ini. Nah, berdasarkan cerita yang dibawakan atau yang dibacakan oleh ibu barusan, sudah jelas sikap yang dilakukan oleh Ino kepada ibu itu sangat baik. Ketika kita melihat orang sedang kesusahan atau melihat orang membutuhkan pertolongan kita, alangkah baiknya kita menawarkan pertolongan kepada orang lain. Dan apabila orang lain meminta pertolongan kepada kita, alangkah baiknya kita menolong mereka. Nah, begitupun ketika kita menawarkan pertolongan ataupun misalkan kita diminta pertolongan setelah kita ditolong, misalkan setelah kita ditolong oleh orang lain, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Kenapa harus mengucapkan terima kasih? Karena kita sudah ditolong ya, begitu. Nah, sesuai dengan tema hari ini, hari ini ibu akan menjelaskan mengenai kalimat permintaan tolong. Nah, kalimat permintaan tolong ini adalah suatu kalimat atau kata. Setiap katanya, maksudnya setiap kalimat yang apabila kita membutuhkan pertolongan atau membutuhkan bantuan kepada orang lain, yang diungkapkan dengan kata yang baik dan benar. Jika kita membutuhkan pertolongan orang lain, kita juga harus bisa menggunakan atau mengungkapkan sebuah permintaan tolong itu dengan baik dan benar agar
orang lain itu bisa membantu kita karena kita juga menggunakan kata yang baik dan benar. Tak bisa dibayangkan jika kita meminta pertolongan kepada orang lain, tapi kata atau sikap kita yang kita keluarkan tidak baik, secara tidak langsung nanti kita juga mungkin tidak akan ditolong oleh orang lain ya. Oleh karena itu, kalimat permintaan tolong ini atau kata minta tolong ini kalian ungkapkan dengan kata yang sopan dan santun. Ya, misalkan contohnya, Ibu, bolehkah Ibu Ino, bolehkah Ibu meminta tolong bawakan buku ini? Ataupun misalkan kita membutuhkan pertolongan Ibu. Ibu, bolehkah Ino minta tolong bantu Ino membawakan minum ini misalkan. Jadi utamakan atau usahakan kalimat permintaan tolong ini kita ungkapkan dengan kata yang baik dan yang sopan dan santun, agar ketika orang lain memberikan pertolongan kepada kita bisa dibalas dengan baik dan sopan juga ya. Paham ya? Jadi kalimat permintaan tolong ini adalah suatu kalimat yang diungkapkan oleh kita karena kita membutuhkan pertolongan orang lain atau kita bisa juga menawarkan pertolongan kepada orang lain ya. Oke, begitu ya. Nah, sekarang tadi juga Ino menolong ibu guru membawakan buku ya, kemudian disimpan di meja ibu guru. Nah, setelah itu Ino mengukur sebuah benda ya. Nah, benda itu adalah meja karena tadi Ino menyimpan buku yang dibawa ibu guru itu di atas meja. Hari ini kita akan mengukur benda dengan mengubah dari satuan meter menjadi sentimeter ataupun sebaliknya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan. Di sana Ino mengukur sebuah meja. Ia mengukur dengan meteran pita atau meteran gulung. Jadi mengukur meja ini bisa menggunakan meteran pita dan atau meteran gulung ya. Nah, ukuran yang ia mengukur panjang, lebar dan tinggi. Nah, sekarang untuk mengukur di sini meja karena memiliki lebar, panjang dan tinggi. Di sini ada tinggi. Nah, ini tinggi dari meja. Kemudian lebar dari meja dan ini panjang dari meja. Bisa ya, kalau tinggi itu mengukurnya dari atas ke bawah. Nah, sesuai yang dicontohkan oleh Ino. Sedangkan kalau kita mau mengukur lebar, biasanya lebar itu yang berdekatan dengan panjang. Biasanya yang panjang itu adalah ukurannya yang memang panjang. Begitu. Nah, kemudian panjang meja yang diukur Ino itu adalah 200 cm. Lebar meja yang diukur Ino itu adalah 100 cm. Dan tinggi meja itu 100 cm. Nah, bila 100 cm sama dengan 1 meter, maka ukuran meja dinyatakan dalam satuan meter menjadi sebagai berikut. Kita tulis dulu ya, kita rinci dulu. Tadi panjang meja yang diukur Ino itu adalah 200 cm. Kemudian lebarnya 100 cm, tingginya 100 cm. Nah, dari ketiga panjang yang diukur Ino ini kita rubah ke dalam meter. Kemarin kita juga sudah memahami ya cara merubahnya. Cara merubahnya karena di sini satuannya cm, berarti kita menggunakan dengan cara pembagian. Nah, ini juga bisa menggunakan dengan cara cepat. Nah, cara merubahnya
kita lihat panjangnya 200 cm, kita coret saja nolnya karena di sini nolnya ada 2. Berarti kita tinggal tulis saja bahwa panjangnya menjadi 2 meter. Karena kita tadi sudah mencoret kedua nolnya. Kemudian di sini lebarnya juga 100 cm. Jika kita rubah ke dalam meter, maka lebarnya menjadi 1 meter. Begitupun tinggi dari meja tadi 100 cm. Jika kita rubah ke dalam meter, maka menjadi 1 meter. Ini adalah ukuran yang dirubah. Meskipun angkanya berbeda, tapi ini bernilai sama. Nah, bernilai sama karena di sini panjang yang diukur Ino itu adalah satuannya cm. Kemudian tadi kita rubah satuannya itu ke dalam meter. Di sini terlihat angkanya berbeda, namun nilainya sama ya. Yang membedakan di sini hanya satuannya. Begitu. Nah, kemudian setelah Ino mengukur meja, Ino membaca puisi. Nah, sekarang Ibu akan membacakan puisi yang dibaca Ino yang berjudul Pohon Kelapa. Dengarkan ya. Pohon kelapa tumbuh di pantai. Daunnya melambai di tiupan angin. Batangnya kokoh berdiri, buahnya lebat bergelantungan. Pohon kelapa banyak ditanam orang. Pohon kelapa sungguh berguna. Air kelapa dapat menghilangkan dahaga. Aku suka buah kelapa. Nah, ini adalah puisi yang dibacakan oleh Ino ya. Yang mana judul puisi yang dibacakan Ino adalah Pohon Kelapa. Nah, kemudian Ino mengungkapkan daun kelapa itu tumbuh di pantai. Daunnya pun melambai di tiupan angin. Batangnya kokoh berdiri. Buahnya lebat bergelantungan. Pohon kelapa banyak ditanam orang. Nah, pohon kelapa juga katanya bisa sungguh berguna. Air kelapanya bisa menghilangkan dahaga. Aku suka buah kelapa. Nah, ini memang puisi yang diungkapkan oleh Ino ya. Oke, kemarin kita juga sudah pernah belajar mengenai puisi. Yang mana puisi yang tadi kita baca itu terdiri dari 2 bait. Yang mana setiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Oke. Nah, kemudian agar kita lebih paham lagi dan lebih mantap lagi, alangkah baiknya kita membuat puisi. Nah, membuat puisi yang berjudul Manfaat Menanam Pohon. Nah, di sana sudah disediakan tempat untuk membuat puisinya. Kalian coba buka di buku tematik halaman 64. Jadi puisi ini kalian buatkan memang keluar dari pikiran kalian, imajinasi kalian ya. Nah, judul yang berjudul Manfaat Menanam Pohon. Ungkapkan perasaan kalian atau apa yang kalian ketahui mengenai manfaat menanam pohon. Tidak perlu banyak. Puisi yang kalian buat cukup 2 bait saja. Masing-masing dari bait boleh 3 baris atau 4 baris ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengungkapkan atau bisa membuat puisi sesuai isi dengan isi hati kalian ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Mudah-mudahan kalian masih diberikan semangat dan optimis setiap kegiatan yang kalian lakukan. Mudah-mudahan kalian juga selalu dipermudah dalam setiap kegiatan
pelaksanaan pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.